Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wa ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa sebagai sama manusia dan sebangsa tanah air rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian literasi yang berdasar pada sebuah kitab kuning yang bertajuk As-Siyasah Amil Isyarah fi Tadbiril Imarah karya Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maradi yang ditahqiq oleh seorang cendekiawan muslim asal Mesir yaitu Dr. Sami Ali Nasr. Kali ini dalam kajian singkat ini saya akan menyampaikan dengan membacakan bab berikutnya yaitu tentang fil ma'isyah wa siyasatil ajsam, tentang bagaimana memberlakukan atau mengamalkan atau mengolah kehidupan ini dan mensiasati tubuh, politik tubuh, katakan gitu kalau diterjemahkan secara populernya ya. Bab ini saya kira sangat menarik dan perlu kita kaji secara seksama. Dari sini penulis kitab ini ingin menunjukkan bagaimana kita bisa bersikap dan bertindak tawasud, wasatiyah, tengah-tengah atau moderat. Tetapi jalan moderat ini justru dilakukan atau diawali dengan cara yang mungkin sederhana yang kita lakukan tiap hari. Itu merupakan cerminan atau panjatan untuk membangun nizamul fikri, pemikiran, sikap dan perilaku yang moderat. Dalam kitab ini dituliskan awwaluma usika bihi fi hadzal bab an ta'khudha nafsaka bil i'tidal. Yang pertama kali saya wasiatkan pada kalian dalam bab ini fil ma'isyah wa siyasatil ajsam, yaitu agar supaya kita ini mau mendekapi, memegangi sikap i'tidal, yaitu sikap tengah-tengah, tawasud wasatiyah atau moderat fi jami'il ahwal, dalam segala hal, dalam segala kondisi sikon apapun kita harus bersikap tengah-tengah, tidak hanya pada mungkin hal-hal yang sifatnya politis atau ekonomi, tetapi dalam segala hal, dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, kita harus memegangi sikap i'tidal fi amika wa mashrabika wa malbasika wa mengkahika wa nomika wa yaqdhonika wa ta'ibaka wa rohatika. Yang dimaksud kita bersikap i'tidal dalam segala kondisi di sini dijelaskan oleh pengarang, yaitu saat kita makan. Jadi bagaimana kita makan itu juga harus i'tidal. Kemudian minum, berpakaian, menikah, tidur, bangun dalam kondisi capek maupun dalam kondisi istirahat. Jadi beberapa hal yang dimaksud fi jami'il ahwal ini dari mulai cara kita makan, minum, berpakaian dan beberapa hal lainnya tadi. Ini harus kita menyikapinya dengan i'tidal. Jadi cerminan dengan cara i'tidal, situasi seperti ini menjadi cerminan buat manusia, seseorang, untuk bisa menindaklanjuti sikap i'tidal ini dalam kondisi yang mungkin lebih progresif, lebih sensitif, lebih krusial, lebih darurat dan lebih memerlukan sikap seperti itu. Tadi saya menyinggung dalam soal politik misalnya, itu juga bisa kita bangun sikap i'tidal melalui melatih i'tidal ini dalam situasi yang itu tadi.
Kalau dalam bahasa lainnya, situasi yang dicontohkan oleh pengarang ini adalah situasi banalitas keseharian kita. Selanjutnya, wa'lam anna badnaka la yasi'u jami'al at'imah. Ketahuilah bahwa perutmu tidak akan bisa menampung semua makanan. Nah, ini diingatkan oleh pengarang. Jelas bahwa perut manusia itu ada batasnya. Mungkin bisa ditelisik secara medis kedokteran berapa ukuran lambung yang bisa menampung makanan. Sangat kecil kan. Makanya manusia makan hanya sepiring itu sudah kenyang. Ya paling tidak 2 piring. Kalau mungkin ada yang anomali yang yang di luar normal, ya seperti ada penyakit yang orang suka makan itu ya. Ada dalam istilah kedokterannya. Tetapi yang jelas di sini diingatkan bahwa perut kita itu ada batasnya. Fahtar lahu afdolah. Karena terbatasnya lambung perut itu untuk menampung makanan, maka pilihlah makanan yang paling utama. Afdolah. Yang dimaksud utama di sini ya tentu saja bisa kita bayangkan yang bergizi mungkin, yang barokah, yang halal termasuk itu. Jadi tidak semua makanan masuk dalam tubuh kita. Ini adalah sikap iktidal yang dicerminkan dari makan. Wa fadlul ta'ami min iddati aujih. Keutamaan makanan itu ada beberapa tujuan atau beberapa hal yang bisa menunjukkan bagaimana kita bisa memilih makanan yang utama. Awwaluha qarbu wujudi. Makanan yang akan kita makan dan masuk dalam perut kita itu punya aujuh, punya tujuan. Yang pertama adalah qarbu wujudi. Untuk bisa mendekatkan pada bahwa manusia itu eksis, bahwa manusia itu ada. Kalau ada berarti dia membutuhkan makanan. Kalau dia sudah tidak ada, misalnya sudah meninggal, maka dia sudah tidak butuh makanan. Jadi selama dia hidup di alam fana ini, di dunia ini, dia tentu butuh makan. Nah ini sebenarnya makanan itu ya tujuannya salah satunya di situ awaluha. Wasani tamamu naf'ihi, untuk menyempurnakan manfaat dari makanan itu sendiri. Jadi kita makan tujuannya ya salah satunya disebutkan di sini adalah untuk menyempurnakan kemanfaatan dari dalam atau apa yang ada dalam tubuh kita. Karena organ dalam tubuh kita ini sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Ibarat mobil itu sudah punya fungsi mekanisme, ada akinya, ada kabelnya, ada hal-hal yang lain yang bisa menghidupkan mobil tersebut. Rumit sekali kalau kita lihat contohnya misalnya dalam kendaraan atau mobil itu ibarat dalam tubuh kita. Jadi untuk bisa menyempurnakan kemanfaatan organ-organ yang sudah ada dalam tubuh kita, lambung dari mulai mulut ya yang nampak, lidah, tenggorokan hingga masuk dalam perut kita dan diolah menjadi sebuah energi, yaitu yang dimaksud barangkali tamam naf'ihi wasalithu qillatu dararihi. Dan tujuan makan itu adalah untuk memperkecil, meminimalisasi kedaruratan. Maksudnya apa? Kalau kita tidak makan bisa sakit, bisa lemas, pingsan, bahkan bisa berlanjut pada situasi yang lebih bahaya lagi. Nah, dengan kita makan itu untuk memperkecil kedaruratan, kebahayaan yang mungkin bisa menghadapkan pada diri kita kalau tidak makan. Kemudian yang keempat adalah lazazatu ta'mihi, kelezatan
dari makanan itu sendiri. Ya, kalau makan sudah menjadi naluri manusia untuk mencari makanan yang lezat, itu wajar. Sehingga banyak orang yang kemudian mau mengeluarkan uang lebih banyak hanya untuk menikmati satu porsi makanan yang dijual di resto. Saya kira ini dunia kuliner kita sudah luar biasa sekali, hasil kreasi manusia dengan kuliner-kuliner yang bermacam-macam sesuai budaya, sesuai perkembangan teknologi dan inovasi manusia. Dan manusia berhak untuk ladzatu ta'mihi, artinya makan itu tujuannya ya untuk mencari kelezatan dari makanan itu sendiri. Kemudian wal khamisu zaka'u rihihi. Zaka itu artinya awalnya ada kecerdasan, rih itu bau ya. Ya maksudnya untuk bisa memperkuat aroma dalam makanan itu sendiri yang mempunyai aroma bermacam-macam dan kemudian bisa menyalakan, menguatkan dari aroma tersebut. Itu salah satu. Yang kelima dari tujuan atau keutamaan makan. Kemudian yang keenam ahkam sunatihi, untuk memperkuat kemahiran, kepintaran, kecerdasan dalam diri manusia. Dengan makanan yang bergizi, manusia bisa otaknya berkembang dengan baik. Dan itu sudah dibuktikan secara ilmu pengetahuan dari dulu hingga sekarang, dan sekarang lebih berkembang lagi. Makanan-makanan yang ditunjukkan, makanan itu bisa mendorong dan memperkuat otak manusia. Tanpa itu manusia akan menjadi lemah secara fisik, sehingga dia juga tidak bisa berpikir. Nah, para pemirsa, demikian bab ini fil ma'isyah wa siyasatil ajsam yang saya bacakan tadi. Saya hanya ingin memberikan sedikit elaborasi untuk wadihnya penjelasannya, bahwa di sini pengarang ingin menunjukkan bahwa kita harus bersikap i'tidal, bersikap wasatiyah, tengah-tengah, jangan berlebihan. Orang yang i'tidal itu berarti tidak melenceng ke kanan, juga tidak kenceng ke kiri, tengah-tengah bersikapnya. Dan tengah-tengah itu sesungguhnya bisa kita lihat dari kehidupan banal manusia, dari mulai makan, berpakaian, minum dan sebagainya. Tadi sudah disebutkan bagaimana orang makan itu harus bisa mengelola dengan baik, tidak asal makan berlebihan, karena lambung tubuh kita, perut kita itu sangat terbatas dalam menampung makanan. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia itu sudah fitrahnya harus bersikap i'tidal, wasatiyah, moderat. Kalau berlebihan berarti sudah melampaui fitrah manusia, atau sudah melebihi kewarasan manusia. Orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang syiddatut tanato, apalagi hulu, bersikap ekstrem, radikal, kolot, kaku, tidak mau menerima nasihat, dan bahkan berpikir sendiri dan kemudian melakukan tindakan yang membahayakan dirinya dan orang lain, itu namanya dia sudah melampaui fitrahnya sebagai manusia yang terbatas ini. Bagaimana dia bisa bertindak ekstrim sementara ketika makan lambungnya, perutnya tidak bisa menampung banyak makanan. Ketika dihadapkan banyak makanan, dia hanya mengambil satu porsi. Ya, ini menunjukkan bahwa fitrah manusia adalah i'tidal. Demikian pemirsa, kajian singkat dan semoga bermanfaat. Salam literasi untuk Indonesia cerdas dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.